Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan rekan-rekan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa salah satu isu krusial di dalam undang-undang adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga honorer. Dengan undang-undang ASN yang baru, honorer akan mendapatkan kepastian serta opsi perubahan status menjadi P3K. Jadi intinya di sini rekan-rekan bahwa undang-undang ASN ini menurut Menpan itu membuat kepastian dan status yang pasti kepada para tenaga honorer yang memang direncanakan akan diangkat menjadi P3K. Anas menuturkan ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau pemerintah normatif, maka mereka berisiko tidak lagi bekerja November tahun 2023. Akan tetapi melalui Undang-Undang ASN, penghapusan honorer itu dihapus hingga dengan Desember 2024. Jadi memang berdasarkan regulasi yang lama, sebenarnya di bulan November 2023 ini tenaga honorer itu seharusnya sudah dihapus berdasarkan peraturan pemerintah tentang manajemen P3K dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014. Akan tetapi pemerintah berinisiatif untuk merubah undang-undang ini dan mengundur masa penghapusan honorer itu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Disahkannya rancangan undang-undang ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Anas menyebutkan bahwa akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan penyediaan kerja, sehingga bisa menjadi salah satu opsi di dalam penataan tenaga honorer, yang nantinya kebijakan itu akan didetailkan secara teknis melalui regulasi peraturan pemerintah. Anas menambahkan bahwa ada beberapa prinsip krusial yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah, yakni tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima oleh non-ASN saat ini. Selama ini, kata Anas, kontribusi tenaga honorer dalam pemerintahan memang sangat signifikan. Pemerintah dan DPR menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Jadi rekan-rekan, sejak Undang-Undang ASN ini disahkan, instansi pemerintah memang dilarang untuk mengangkat pegawai honorer atau non-ASN. Hal ini dimuat pada pasal 66 Undang-Undang ASN. Dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dipastikan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang ASN ini juga rekan-rekan menegaskan bahwa memang pemerintah wajib menyelesaikan penataan tenaga honorer atau non-ASN ini paling lambat Desember tahun 2024. Pegawai non-ASN itu memang atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah memang dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Demikian bunyi pasal 67 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan pernyataan Menpan ini? Apakah memang rekan-rekan setuju pegawai honorer itu diangkat menjadi P3K ataukah seperti apa? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.